Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Gue ngerasa ini menjadi sebuah wahana baru untuk gue menyalurkan segala apa yang pernah gue ketik di tulisan sebelumnya, dan ini akan datang ke visual. Jadi, gue harap mohon like, komen, dan subscribe jangan lupa untuk video pertama ini. Oke? Film pertama ini adalah film antologi rasa. Karena gue udah ketemu cewek yang tepat. Hah? Lu gak pernah cerita? Siapa? Film ini merupakan adaptasi atau alihwahana atau ekranisasi dari buku menjadi film, dan seperti kebanyakan film romantis lainnya di Indonesia, gue agak sedikit sanksi sebelumnya ya, karena nggak banyak film romantis yang berhasil digarap menjadikan sebuah film tontonan bioskop. Bukan masalah standar umum dan sebagainya, ini cuma standar gue sebagai penonton. Karena apa, gue rata-rata pas sebelumnya melihat film romantis itu hanyalah sebuah film FTV yang dikembalikan ke layar lebar gitu, tidak ada apa sih inovasi baru dalam naskah dan sebagainya. Gue akan menceritakan sinopsisnya. Film antologi rasa menceritakan 4 sahabat yang ternyata diam-diam mereka memiliki perasaan antara satu sama lain, dan ini menjadi sebuah drama yang sangat belibet. Film ini dimulai dengan adegan karakter lead voice over dari Keira, Sahabat paling ajaib, keren, baik hati, tiada duanya. bertemu dengan Ruli. Ruli ini cowok idamannya yang dia temui di pertama kali dia bekerja. Yang kedua, dia juga ketemu dengan Haris, mantan playboy yang sama-sama baru kerja, dan mereka ditemukan dalam satu tempat itu, dan akhirnya mereka menjadi sahabat. Ini akan ceritanya akan ribet banget, akan ribet untuk yang orang yang tidak menonton dengan seksama ya. Jadi masing-masing karakter itu memiliki voice over dari antara satu dan lainnya. Keira memiliki rasa terhadap Ruli, Ruli memiliki perasaan kepada Dennis, Dennis itu sahabatnya juga. Jadi sahabatnya itu ada 4 orang, 2 cewek 2 cowok, dan Dennis itu dia sudah memiliki komitmen dengan pacarnya dan menikah dan sebagainya, sehingga Ruli harus cuma bisa menemaninya sebagai sahabat. Dan Ruli nggak paham kalau Keira itu suka dengan dia, dan Keira juga nggak paham kalau ternyata Haris suka dia. Nah, jadi hubungannya belibet gitu, jadi kayak lurus gitu loh. Nah, disitulah akan drama dimulai. Untuk simpel aja, hal yang gue suka dari film ini adalah dia pengemasannya itu memang masih 3 babak. Ada protasis, epitasio, katartasis. Ya, seperti biasanya yang bikin membedakan adalah ada banyak sudut pandang ketika lead ini main di salah satu scene. Misalkan bagiannya si Haris akan menceritakan apa kisahnya secara voice over, meskipun secara garis tema film ini hanya dari sudut pandang Keira yang jadi karakter leadnya, karena Dennis tidak masuk dalam voice over. Ruli pun ada masuk, itu cuma bagian terkecil. Ketika masing-masing tokoh menceritakannya dalam satu film, itu harus dibutuhkan bobot dan porsi yang baik untuk bagaimana penonton bisa menikmati itu, bagaimana penonton bisa relate, bisa mendapatkan chemistry antar tokoh dalam menjalani drama dari antar scene ke antar scene, dari turning point. Nah, di sini yang menurut gue Rizal Mantovani itu berhasil dalam mengantarkan, mengenalkan, dan membawa cerita ini relate kepada penonton. Asalkan ya emang ada bagian-bagian yang harus kita nonton secara seksama gitu. Kalau kita miss sedikit mungkin kita akan buyar, ini sudut pandang mana, sudut pandang mana. Secara naskah sih menurut gue cukup ya, maksudnya tidak kurang, tidak baik, dan ini kayak standar romantisnya film-film Indonesia aja gitu loh. Yang nggak gue suka, atau lebih tepatnya yang gue agak kurang relate, yaitu ketika
para 4 tokoh sahabat ini tidak digambarkan secara pasti. Apa yang membuat dia dekat cuma adegan di lift doang, dia curhat dan hanya dikumpulkan montes-montes visual foto-foto mereka berempat dan sebagainya. Itu menurut gua tuh kayak kurang menggambarkan persahabatannya gitu. Dan itu kan akhirnya menjustifikasi akhirnya laki-laki dan perempuan itu memang tidak bisa berteman gitu. Padahal ya bisa aja, karena ini kan hanya framing visual film, apalagi kan film memang sifatnya indoktrin gitu secara tidak langsung. Film ini itu cocok buat kalian atau para jomblo yang sedang merasakan sedih atau suka dengan sahabatnya, bagaimana dia menikmati rasa perasaan itu dan ngerasa tidak bertepuk sebelah tangan, atau sahabat tuh ternyata suka dengan orang lain. Mungkin ini bakal jadi ajang galau gila-gilaan lo lah. Dan bagi sahabat yang terjebak oleh friendzone dan sebagainya itu juga bisa cocok ditonton. Dan menurut gue nih film ini sih khusus remaja 16-17 tahun ke atas. Kalau lu pulang lu bakal dapet sesuatu dari film itu yang lu akan terjemahkan sendiri ke dalam hidup lu gitu. Ada salah satu kutipan yang bilang, lu kalau ketawa karena cowok atau lawan jenis berarti lu suka sama dia, tapi kalau sampai nangis dia cinta sama lu. Itu karena disinggung 2 kali di callback gitu loh, ketika di tengah sama Haris, kedua sama sahabatnya Keira. Meskipun gua masih agak kurang paham sih, nangis kan bisa artinya luas juga ya. Nangis bisa karena diselingkuhin atau apa, maksud cinta ya emang cinta, tapi maksudnya kalau cinta itu tidak mendestruktif diri gitu loh. Cinta itu nggak sampai kita ngerasa kehilangan dan sebagainya, karena itu lebih dalam. Menurut gue itu masih level memiliki gitu loh, curiosity, bukan sebagai bentuk hubungan yang utuh, bener-bener cinta, love, soulmate gitu. Masih rendah lah. Skor untuk film ini tuh antologi rasa, sutradara Rizal Mantovani mendapatkan skor 7,5. Nah, jadi ini hanya opini pribadi, semoga tidak membuat keputusan Anda berubah atau menonton. Lagi pula sekarang sedang pandemi, bioskop tutup, lebih baik nonton di aplikasi daring yang Anda sukai. Kalau gue nonton di Netflix. Semoga lo suka, dan gue mau tahu pendapat lo tentang film ini. Apakah gue juga ada sotoynya, atau lo punya pendapat lain, atau ada adegan menarik yang lo sukai di film ini, dan apa mungkin lo juga benci atau sebel dengan sosok Keira atau salah satu tokoh di sana gitu loh. Jadi pengen bisa dong tolong ceritain di komentar pendapat lo. Itu berarti karena pendapat lo kita bisa sama belajar bareng, kita sama baca dan sebagainya. Nah, tapi sebelum komen juga tolong like, share, atau subscribe ya. Nah, gua Aji mohon pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.